Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Sandrina Dwi Suryaningsih dengan awalan NIM 24 dan akhiran 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SST. Sea Surface Temperature atau SST merupakan suhu pada permukaan laut yang termasuk ke dalam Essential Climate Variable dalam sistem iklim bumi. SST memiliki peran yang sangat penting karena menjadi parameter utama dalam proses pertukaran panas, kelembapan, dan momentum antara laut dan juga atmosfer. Interaksi tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola cuaca serta variabilitas iklim baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, SST sering digunakan sebagai kondisi batas dalam berbagai model prediksi seperti numerical water prediction, model oceanografi, maupun model couple laut atmosfer. Selain itu, SST juga memberikan informasi penting terkait berbagai proses oceanografi dan fenomena meteorologi, sehingga menjadi parameter yang sangat krusial dalam memahami dinamika sistem laut dan atmosfer secara keseluruhan. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Yoyo Permadi dengan NIM 24 Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam pengukuran SST. Jadi yang dimana SST sendiri merupakan parameter penting dalam kajian oceanografi, iklim, dan prediksi cuaca karena mempengaruhi pertukaran panas antara laut dan atmosfer. Pengukuran SST berbasis satelit memiliki keunggulan dalam cakupan wilayah luas dan resolusi temporal tinggi, terutama dalam satelit geostasioner. Namun, pengukuran satelit masih menghadapi bias data, terutama akibat pengaruh sudut pengamatan, pemanasan siang hari, kondisi atmosfer, serta masalah kalibrasi sensor pada malam hari. Lalunya, terdapat perbedaan hasil antara data satelit dan data in situ, karena yang dimana satelit mengukur skin temperatur permukaan, sedangkan sensor in situ umumnya mengukur balik temperatur di bawah permukaan laut. Selanjutnya, metode konvensional seperti NLSST masih menghasilkan bias regional dan musiman, sehingga akurasi SST masih belum optimal. Dan yang terakhir, diperlukannya metode baru yang lebih akurat, contohnya seperti pendekatan Quant di VAR, untuk mengurangi bias dan meningkatkan kesesuaian data satelit dengan pengukuran lapangan. Baik, perkenalkan, nama saya Fawaz Zulfaatari dengan NIM 24135-11045. Di sini saya akan menjelaskan metode cloud masking dan bias correction. Cloud masking adalah proses identifikasi dan penghapusan pixel yang terkontaminasi oleh awan sebelum melakukan estimasi suhu permukaan laut atau SST. Mengapa penting? Karena sensor inframerah tidak dapat menembus awan untuk mengamati permukaan laut. Jika tidak dihilangkan, suhu dingin dari puncak awan akan terdeteksi sebagai suhu laut, menyebabkan kesalahan data yang fatal. Oke, berikutnya bias correction. Bias correction adalah prosedur kalibrasi ulang untuk menghilangkan kesalahan sistematis pada data mentah satelit agar hasil pengukurannya akurat dan konsisten dengan kondisi nyata. Mengapa penting? Karena satelit geostasioner sering mengalami midnight blast atau gangguan cahaya liar saat tengah malam, dan bias musiman akibat variasi geometri matahari, bumi, dan satelit. Tanpa koreksi, estimasi suhu akan meleset dari kondisi aktual. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Algoritma NLSST. Algoritma NLSST atau Nonlinear Sea Surface Temperature merupakan metode yang umum digunakan untuk menghitung suhu permukaan laut atau SST dari data satelit inframerah, di mana rumus utamanya sudah saya cantumkan dan penjelasannya. Parameter dalam NLSST yaitu T1 dan T2 merupakan suhu dari dua channel inframerah satelit. Lalu T1-T2 yaitu koreksi pengaruh atmosfer atau uap air. Dan ada theta yaitu sudut pengamatan satelit, dan berikutnya ada TS visi atau estimasi awal SST dari model. Konsep split window dua channel. Split window memakai dua channel karena tiap channel dipengaruhi atmosfer secara berbeda. Selisihnya T1-T2 digunakan untuk mengoreksi gangguan, sehingga SST lebih akurat.
Baik, perkenalkan saya Eka Dewi Sudi Pradana dengan NIM 241351141. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma One-DIVAR atau One Dimensional Variational, yaitu apa itu DIVAR? One-DIVAR. Secara sederhana, One-DIVAR adalah metode pendamaian atau kombinasi cetak antara dua sumber informasi untuk mendapatkan hasil yang paling mendekati kebenaran. Dalam pemetaan SST, One-DIVAR menggabungkan yaitu data observasi, yaitu data mentah dari sensor satelit, misalnya dari radiansi INSAT 3D, dan data model atau background, yaitu data perkiraan awal atau simulasi cuaca, seperti GFS atau Global Forecast System. Selanjutnya, mengapa hasil dari One-DIVAR ini lebih akurat? Jika kita hanya menggunakan satelit, terkadang ada gangguan atmosfer. Jika hanya menggunakan model, terkadang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita next. Dan ini juga ada cara kerja sederhana dari One-DIVAR. Misalnya kita sedang menebak suhu air. Yang pertama, prediksi awal, kita hanya mengira suhunya 28 derajat Celcius berdasarkan ramalan cuaca. Sedangkan dari pengukuran yaitu satelit, termometer satelit menunjukkan angka 30 derajat, tapi satelit punya risiko error karena uap air. Yang ketiga, ada proses One-DIVAR. Algoritma ini akan menghitung bobot ketidakpastian keduanya. Jika satelit sedang bersih dari awan, hasilnya mungkin ditarik lebih dekat ke 30 derajat. Jika atmosfer kotor, ia akan lebih mempercayai model. Yang kita dapatkan di hasil akhir, dia didapatkan nilai SST yang jauh lebih presisi dibandingkan metode algoritma statistik biasa, seperti NLSST murni. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komang Tony Kavijaya dengan NIM 24135111049. Jadi pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai data penelitian yang kita gunakan pada tugas kali ini, yaitu kita menggunakan dua sumber data. Yang pertama itu berasal dari web Copernicus Marine Service, kemudian NASA Earth Data. Nah, fungsinya itu tentu memiliki yang berbeda-beda gitu. Pada Copernicus Marine Service ini menyediakan data suhu permukaan laut yang telah diproses sehingga memudahkan analisis tanpa memerlukan pengolahan awal yang lebih kompleks. Kemudian pada NASA Earth Data itu menyediakan data satelit MODIS yang digunakan sebagai input utama dalam perhitungan suhu permukaan laut menggunakan metode split window. Selanjutnya itu fungsi dari kedua data itu untuk membandingkan data hasil olahan dengan data observasi satelit serta memahami proses perhitungan suhu permukaan laut. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Hadromi Aziadi dengan NIM 24135111046 yang akan menjelaskan terkait dengan pengolahan data SST di QGIS sesuai menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya di dalam jurnal. Nah, di sini langkah pertama yang saya ambil adalah pengambilan data. Data suhu permukaan atau sea surface temperature diperoleh dari Copernicus Marine Service dalam format NSDV. Tidak hanya itu, saya mengambil juga data di NASA. Data ini merupakan hasil hitungan citra satelit menggunakan algoritma penginderaan jauh. Setelah itu, saya melakukan input data ke QGIS. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak QGIS melalui menu layer, setelah itu add raster layer, sehingga dapat ditampilkan sebagai peta raster. Nah, selanjutnya adalah visualisasi data. Tampilan peta diubah menggunakan menu simbologi dengan type single band pseudo color. Nah, untuk di sini tuh untuk mengubah tampilan dari yang awalnya grayscale menjadi peta berwarna agar distribusinya lebih mudah dianalisis. Nah, selanjutnya adalah tahap pengelolaan data. Di sini saya menggunakan Russell Calculator dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan rumus yang berada di jurnal. Saya terapkan di dalam proses pengelolaan sekarang. Nah, langkah ini sangat penting agar suhu lebih mudah dipahami secara umum dan mengetahui distribusinya.
Nah, setelah itu adalah interpretasi hasil. Peta SST digunakan untuk melihat pola distribusi suhu permukaan laut, seperti warna biru menunjukkan suhu rendah, warna hijau kuning menunjukkan suhu sedang, warna merah menunjukkan suhu tinggi. Distribusi ini dapat digunakan untuk menganalisis kondisi oceanografi seperti dinamika perairan atau potensi zona perikanan. Tidak hanya itu, di sini juga saya sini saya mengambil data pada tahun 2024 di dalam 1 hari. Terima kasih.